Jumpa lagi kita dengan Dr. Asrul Polu. Kali ini saya coba membahas tentang masa jabatan presiden yang akhir-akhir ini menjadi kontroversi. Membatasi masa jabatan presiden cukup 2 periode saja. Konstitusi selalu terbuka untuk diamandemen. Tetapi jika amandemen hanya didasari oleh pragmatisme politik, ini akan menjadi catatan buruk bagi kualitas demokrasi pasca reformasi. Dalam 2 masa jabatan terakhir, yaitu era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo, muncul wacana untuk mengoreksi masa jabatan presiden. Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pernah diwacanakan agar masa jabatan presiden bisa dilanjutkan ke periode ketiga. Wacana itu ditiupkan oleh pendukung SBY, politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul pada masa itu. SBY tidak memberikan tanggapan yang jelas, tetapi wacana ini gagal. Nah, pada masa era Presiden Jokowi kembali ditiupkan ide masa jabatan presiden lebih dari 2 kali oleh peneliti atau surveyor politik Kodari. Dengan menggunakan momentum rencana amandemen kelima Undang-Undang 45 untuk masukkan pokok-pokok haluan negara. Jadi ide ini seolah-olah ingin diselundupkan. Memang Presiden Jokowi menegaskan tidak tertarik, tetapi kita perlu sikap lebih keras menolak ide lebih 2 kali masa jabatan presiden itu. Berakhirnya kekuasaan pemerintahan Orde Baru Soeharto pada 21 Mei 1998 membuat para elit politik di dalam maupun di luar parlemen menyuarakan agar ada pembatasan masa jabatan presiden hanya untuk 2 periode. Pembatasan masa jabatan presiden itu kemudian diatur di dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Soeharto menjadi presiden kedua Republik Indonesia pada tahun 1967 setelah MPRS memberhentikan Presiden Soekarno menyusul kegagalan pemberontakan G30 PKI pada tanggal 30 September 1945. Soeharto melalui berbagai pemilihan umum selalu dipilih kembali sebagai presiden oleh MPR. Tidak mengherankan, karena melalui mekanisme pemilihan anggota MPR RI secara mayoritas adalah dipilih dari kalangan pendukung kekuasaan Soeharto. Golkar, ABRI pada masa dan birokrasi menjadi 3 pilar pendukung kekuasaan Soeharto. Jelas tidak akan ada calon presiden selain Soeharto. Yang selalu menjadi perdebatan atau tanda tanya atau spekulasi politik adalah siapa yang akan menjadi wakil presiden dari Soeharto. Jadi sampai di situ saja spekulasi politik yang penting. Tapi Soeharto jelas selalu terpilih dengan berbagai macam argumentasi. Fakta ini menjadikan pemerintahan Soeharto bercorak otoriter. Selain itu, pembungkaman pers, kebebasan berpendapat dan berkumpul menjadi tumpul di era Soeharto. Soekarno pun tidak jauh berbeda dari Soeharto. Menjalankan politik pemerintahan bercorak otoriter sejak penetapan Dekret 5 Juni 1959. Sekalipun oleh sebagian pihak berpendapat kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu ketentuan Dekret 5 Juni itu didukung oleh sebagian orang. Tetapi Soekarno dituding bertindak inkonstitusional dengan membubarkan konstituante dan kemudian membentuk MPRS, DPR GR, dan DPR sementara tanpa melalui mekanisme pemilu. Soekarno juga menunjuk para pemimpin lembaga negara tersebut secara pribadi. Otoritas Soekarno juga diperlihatkan dengan mengangkat Ketua Mahkamah Agung sebagai anggota kabinet. Lengkap sudah praktek otoritas Soekarno. Dia menggenggam kekuasaan di tangan 1 orang,
menggenggam kekuasaan legislatif, yudikatif, dan sudah pasti eksekutif. Kita tiba di penghujung acara ini. Saya ingin memberikan catatan akhir tentang persoalan masa jabatan presiden dan konsekuensinya pada kehidupan demokrasi, kebangsaan, dan ketatanegaraan kita. Berkaca dari pengalaman rota pemerintahan otoriter di era Soekarno dan Soeharto, maka harus kita serukan, cukuplah pembatasan masa jabatan presiden dengan 2 periode saja. Jangan membawa bangsa ini kembali ke arah corak pemerintahan dengan masa jabatan bisa diulur seperti karet, bisa berubah kapan waktu, dan untuk sampai waktu kapanpun. Terima kasih. Saya berharap Anda menonton sampai selesai, kemudian memberikan like dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.